Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an hadzal ma'na, dan dari makna ini, yang dimaksud makna ini reason, ya, alasan. Yang dimaksud alasan ada di atas itu. Al-Quran itu harus berdasarkan jalur yang qat'i lagi mutawatir. Bismillah itu bagaimana itu? Seandainya bismillah itu qat'i, dikatakan qat'i tidak, buktinya para ulama berbeda pendapat. Kalau basmalah dikatakan dhanni, Al-Quran tidak bisa berdasarkan dhanni. Itu kan reason, alasan. Wa an hadzal makna, dan dari makna ini, qata al-qadhi, memastikan siapa qadhi. Yang dimaksud Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu, memastikan siapa Al-Qadhi bi khoto'iman, dengan kelirunya orang. Ja'alal basmalata minal Qur'ani, yang menjadikan basmalah sebagai bagian dari Quran, illa fi suratin Namli, kecuali basmalah yang ada di dalam surah An-Naml. Basmalah yang ada di surah An-Naml itu sepakat ulama itu Quran itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Faqalah, maka berkata siapa Qadhi, lau kana minal Qur'ani, andai kata ada basmalah itu termasuk Quran selain dari surat An-Naml, la wajaba ala rasuli alaihi salamu, niscaya wajib atas Rasulullah, wajib ayyubayyinah, menjelaskan Rasulullah, annaha, bahwa sesungguhnya basmalah minal Qur'ani adalah termasuk Quran, bayanan dengan penjelasan, qati'an lisyakki wal ihtimali, yang menghilangkan, yang memotong keraguan dan kemungkinan. Seandainya basmalah itu termasuk Al-Quran, pastilah Rasulullah akan menjelaskan bahwa basmalah itu Quran, dengan penjelasan yang menghilangkan keraguan. Illa annahu, namun sesungguhnya Al-Qadhi qala adalah berkata, ukhti'u al-qaila bihi, saya mengkelirukan, menyalahkan, menganggap keliru terhadap orang yang mengatakan bihi, bahwa basmalah termasuk Quran selain yang di surat An-Naml. Tapi wala ukafiruhu, saya tidak mengkafirkan kepada qail. Menurut saya orang yang mengatakan basmalah itu bagian dari Fatihah dan seterusnya itu keliru, tapi tidak kafir. Di anna nafyaha minal Qur'ani, karena sesungguhnya menafikan basmalah dari Quran, lam yasbut adalah tidak terbukti, tidak tetap apa nafyaha, aidan pula binassin sarihin, dengan nas yang sharih, mutawatirin, yang mutawatir. Karena tidak ada juga nas sharih yang mutawatir yang menafikan basmalah dari Quran, tidak ada. Fasahibuhu mukhti'un wa laisa bikafirin, maka adapun orang yang punya pendapat tadi, yang punya pendapat bahwa basmalah bagian dari Quran, adalah keliru tapi tidak kafir. Sudah barang tentu yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i kan, yang menjadikan basmalah bagian dari Fatihah dan bagian dari setiap surat. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani secara akidah sama dengan Al-Ghazali, sama-sama akidah Asy'ariyah.
tapi fikihnya berbeda. Al-Qadhi Abu Bakar Maliki, Al-Ghazali ini Syafi'i. Wa atarifu, dan saya mengaku, bi annal basmalatah, bahwa sesungguhnya basmalah munazzalatun, ala diturunkan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a awwali kulli suratin, bersama awal tiap-tiap surat. Saya mengakui bahwa basmalah itu diturunkan kepada Rasulullah bersama-sama awal setiap surat. Wa annaha, dan bahwa sesungguhnya basmalah kutibat, ialah ditulis basmalah ma'al Qur'ani, bersama Al-Qur'an, bi khatil Qur'ani, dengan pakai khat Qur'an, tidak pakai khat yang berbeda, sama persis. Kalau Al-Quran tulisannya hitam, basmalah hitam juga. Bi amri Rasulullah, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala, maka sungguh-sungguh berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu khatma suratin. Rasulullah itu semula tidak tahu mengakhiri surat. Wabtida'a ukhra, dan tidak tahu juga memulai surah yang lain. Akan diawali dengan apa, Rasulullah tak tahu. Hatta yanzila alaihi Jibrilu, sehingga turun kepada Rasulullah siapa malaikat Jibril, Bismillahirrahmanirrahim, dengan membawa Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Al-Qadhi mengakui bahwa basmalah termasuk yang diturunkan. Lakinnahu, akan tetapi, la yastahilu an yanzila ma laysa biqur'anin, tak mustahil turun apa sesuatu yang bukan Quran. Diturunkan dari Allah tidak berarti harus Quran. Wa angkara, dan mengingkari siapa Al-Qadhi qaulaman, kepada perkataan orang, nasab Utsman radhiyallahu anhu, yang menisbatkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dinisbatkan kemana? Ilal bid'ati, kepada bid'ah. Ada sekelompok orang yang mengatakan Sayyidina Utsman telah berbuat bid'ah. Al-Qadhi Abu Bakar mengingkari terhadap perkataan orang yang menisbatkan Utsman kepada bid'ah, fi katbihi, di dalam menulisnya Utsman, menulis bil Bismillahirrahmanirrahim, fi awwali kulli suratin, di awal tiap-tiap surat. Sayyidina Utsman menulis Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap awal surat. Ada kalangan yang mengatakan Sayyidina Utsman telah berbuat bid'ah. Waqalah, dan berkata siapa Abu Bakar Al-Baqillani, Al-Qadhi Al-Baqillani, lau abda'ah, andai kata berbuat bid'ah siapa Utsman, lastahala fil adati, niscaya mustahil secara adat, mustahil sukutud ahli dini, apa diamnya orang-orang ahli agama, diam anhu, daripada Sayyidina Utsman, ma'atasollubihim fid dini, sementara kokohnya mereka dalam agama. Betulkah Sayyidina Utsman berbuat bid'ah? Andai kata Sayyidina Utsman berbuat bid'ah, artinya mengada-ada sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Andai kata Sayyidina Utsman berbid'ah dengan menulis bismillah, maka secara adat mustahil kalau para sahabat yang lain akan diam. Sementara para sahabat kan sangat kokoh berpegang kepada agama.
Kalau tidak ada yang protes berarti itu bukan bid'ah ya. Kaifa bagaimana mungkin bukot angkaru sementara mereka ahduddin, yang dimaksud ahduddin ini para sahabat, para ahli agama, angkaru mengingkari alaman asbata asami yaswari atas orang yang menetapkan nama-nama surah. Asami ini jamak dari asma. Asma ini jamak dari ismun. Berarti asami jamaknya jamak ya. Mengingkari atas orang yang menetapkan nama-nama surah, wan nokoto dan titik-titik, wat taksiro dan tanda 10. Fama baduhum lam yujibu, maka kenapa mereka tidak menjawab? Bi anna abada'na dzalika, bahwa sesungguhnya kita telah berbuat bid'ah melakukan itu, kama abda'a Utsman radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berbid'ah siapa Sayyidina Utsman, katbahu al-basmalata, akan menulisnya Sayyidina Utsman akan basmalah. Kita para ulama kemudian kan telah melakukan menulis nama-nama surah, membuat titik, buat harakat ya. La siyama wasmus suwari yuktabu bi khatin akhar. Terlebih-lebih nama surah itu ditulis dengan khat yang lain. Mutamayyizin anil Qur'ani, yang terpisah dari Al-Qur'an. Memang perkembangan berikutnya ditulis juga di situ nama-nama surah, titik, harakat dan lain-lain, tapi dengan menggunakan khat yang berbeda dari Qur'annya. Karena Qur'annya misalnya hitam, titik-titiknya tidak hitam. Wal basmalatu maktubatun bi khatil Qur'ani, sedangkan basmalah itu ditulis dengan menggunakan khat Qur'an. Basmalahnya sendiri tulisannya pakai khat Qur'an, muttasilatan bihi, halai bersambung dengan Qur'an. Bihaitsu la tatamayyazu anhu, dengan mana tak terpisah apa basmalah anhu dari Qur'an. Fatuhilu al-adatu, maka memuhalkan apa adat, memustahilkan as-suku, tak akan diamnya para sahabat, alaman yubdi'uha, atas orang yang berbuat bid'ah terhadap basmalah. Laula annahu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak bahwa menulis basmalah adalah atas perintah Rasulullah. Sekiranya menulis basmalah, apalagi ditulis dengan menggunakan khat Al-Quran, sekiranya itu bukan perintah Rasulullah, maka mustahil secara adat itu dilakukan oleh Sayyidina Utsman tanpa protes dari para sahabat yang lain. Di depan dikatakan Al-Qadhi Abu Bakrin Al-Bakallani mengatakan, saya dapat memastikan bahwa orang memasukkan basmalah sebagian daripada Al-Quran itu keliru, tapi saya tidak mengatakan kafir kan gitu. Wal jawabu, adapun jawabnya, anna ialah bahwa sesungguhnya kita, naqulu kita berkata, la wajha liqat'il qadhi bi taqti'atis Syafi'i rahimahullahu, tidak ada alasan bagi memastikannya Al-Qadhi dengan menyalahkan Imam As-Syafi'i rahimahullah. Tidak ada alasan bagi Qadhi Abu Bakar Al-Bakillani memastikan bahwa Imam As-Syafi'i telah berbuat salah. Di anna ilhaqa ma laysa bi Qur'anin bil Qur'ani kufrun,
Karena menggabungkan sesuatu yang bukan Quran dengan Quran merupakan kekufuran. Mengilhakkan, menggabungkan sesuatu yang bukan Quran digabungkan dengan Quran adalah kekufuran. Kama annahu, sebagaimana bahwa sesungguhnya man alhaqa al-kunuta awit tasahhuda awit ta'awudha bil Qur'ani faqad kafara. Sebagaimana bahwa barang siapa menggabungkan kunut, menggabungkan tasahud dalam solat, menggabungkan ta'awud, a'udhu dengan Quran, dia kafir juga kan. Kunut kan bukan Quran, tasahud bukan Quran, a'udhu bukan Quran. Kalau menggabungkan itu dengan Quran, kafir juga. Faman alhaqa al-basmalata lima la yakfur. Barang siapa yang menggabungkan basmalah dengan Al-Quran, kenapa dia tidak kafir? Tidak kafir, tidak sama antara memasukkan basmalah sebagai Quran dan memasukkan kunut sebagai Quran, tak sama. Wala sababalahu, dan tidak ada sebab lahu baginya, bagi tidak kafirnya menggabungkan basmalah dengan Quran illa annahu yuqalu illa annahu yuqalu, namun hanya saja dikatakan lam yathbut intifa'uhu minal Qur'ani binassin mutawatirin. Tidak terbukti apa tiadanya basmalah sebagian dari Quran melalui nas mutawatir. Apa sebabnya menyatakan basmalah sebagai bagian dari Quran itu tidak kafir? Tidak ada lain penyebabnya melainkan karena tidak ada nas mutawatir yang mengatakan bahwa basmalah bukan Quran. Tidak sama dengan kunut, pasti ada dalil yang mengatakan kunut bukan Quran. Fanaquluh, maka kita berkata, laulam yakun minal Qur'ani, andai kata tidak ada basmalah merupakan bagian dari Quran, la wajib 'ala rasuli, niscaya wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Rasulullah at-tasrihu, apa menegaskan, bi annahu dengan sesungguhnya basmalah laisa minal Qur'an. Yang bisa kita katakan adalah begini, kalau seandainya basmalah itu bukan Quran, tentu Rasulullah punya kewajiban untuk menegaskan bahwa basmalah bukan Quran. Bukan hanya menegaskan kewajiban Rasulullah, tapi juga wa isya'atu dzalika, dan menyebarkan hal itu ala wajhin, atas suatu jalan yaqta'us syakka, yang menghilangkan keraguan, memotong keraguan, kama fit ta'awudhi wa tasahudi, sama di dalam ta'awud dan tasahud itu jelas-jelas ada penegasan itu bukan Quran. Fa in qila wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal